penelusuran ini di pabrik Adimik yang sudah bangkrut. Pernahkah Anda diteror hantu? Semoga Anda menjawab belum, karena saya sendiri juga belum pernah dan tidak ngarep untuk bertemu, apalagi pakai acara diteror. Ogah ah. Nah, yang hendak saya paparkan ini adalah pengalaman teman-teman kerja dulu. Saya bekerja di lapangan dan mereka di pabrik tersebut. 3 orang kerja di perkantoran, 2-nya security di depan. Gosip tentang adanya hantu di pabrik Adimik sudah lama terdengar, karena menurut orang-orang lama, lokasi di mana pabrik berdiri itu dulunya kebun kosong dan kolam-kolam balong. Cerita mistis itu berhembus dari karyawan lama, juga seorang security yang pada sebuah malam terpaksa harus menginap di pabrik. Di lantai 2, ngomongi 2 nih, ada sebuah lorong panjang dengan kamar-kamar kosong, tempat penyimpanan arsip pabrik yang sepinya minta ampun. Saya sendiri setiap kali melewati lorong itu selalu ada perasaan aneh, seperti ada sepasang mata misterius yang selalu mengawasi gerak-gerik saya, sehingga acara mengambil gambar selalu saya lakukan pada jam-jam sepi. Kembali ke si sekretaris. Pada malam itu, ketika ia hendak berangkat tidur, tiba-tiba mendengar sebuah langkah pelan mendekat. Ia berpikir itu security. Makanya ia tenang saja dan melanjutkan tidurnya. Tapi baru saja ia hendak terlelap, tiba-tiba ia mendengar pintu kamar mandi dibuka, lalu ditutup lagi. Menyusul suara jatuhnya air di lantai kamar mandi. Sekretaris kaget bukan main. Ia langsung bangun dan menengok pintu kamar mandi. Suara air langsung hilang ketika ia membuka pintu. Kamar mandi itu kosong, tetapi lantainya basah. Terlihat sekali baru saja ada seorang yang menggunakannya. Si sekretaris langsung ngacir lari ke bawah dan tidur di pos satpam. Itu cerita lama. Cerita yang terjadi di area saya ternyata lebih mengerikan. Pos satpam di lantai bawah itu terbagi 2, ruangan dan tempat tidur yang terdiri dari 3 meja dibatasi oleh pintu dari kaca, sehingga mereka bisa melihat siapa yang masuk dan keluar kantor. Demikian juga sebaliknya. Siang itu menjelang duhur, salah seorang pegawai sudah berniat turun untuk makan siang. Ketika ia tengah berbenah di ruang praktek, tiba-tiba telepon di meja kerjanya berdering. Bergegas ia mengangkat telepon, tetapi tak ada suara siapa-siapa di seberang. Telepon itu pun ditaruh kembali dan dia berniat kembali ke ruang kerja. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba telepon itu berbunyi lagi, dan ia pun terpaksa kembali mengangkat, dan kejadian sama seperti itu tadi. Karena merasa kesal dikerjai, maka ia letakkan begitu saja
gagang telepon di meja biar penelepon iseng tidak mengganggu lagi. Ia pun segera melanjutkan pekerjaannya di ruang. Ketika ia tengah sibuk mengangkat barang-barang, tiba-tiba ia melihat seorang gadis memasuki ruangan kerjanya. Anehnya, gadis itu mengenakan seragam pabrik yang lama berwarna putih biru. Sebatas lutut, rambutnya panjang sebahu. Itu duduk membelakangi pintu kaca, hanya diam tidak melakukan apa-apa. Dari ruang prakteknya, teman saya itu mencoba mengenali si gadis. Ia merasa sangat heran karena tidak ada satupun staf kantor yang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Dengan penasaran, teman saya itu berniat segera menyeberang ke ruangan sebelah. Diletakkannya kaleng terakhir dengan terburu-buru. Ia melirik jam di tangannya sebentar. Dan ketika ia kembali menatap ke ruangan kerjanya, si gadis itu sudah hilang, raib entah kemana. Teman saya mengejar keluar, tetapi hanya bertemu angin. Ia pun segera lari ketakutan ke bawah dan menceritakan semua ini di kantin, di mana saya sedang makan siang bersama karyawan yang lain. Sebagian orang langsung percaya, sebagian lagi malah meledek. Yang paling percaya adalah Pak Medi, pegawai bagian contoh yang doyan gosip. Mulutnya nyinyir seperti perempuan, maka cerita itu menjadi buah bibir setiap hari, setiap waktu, setiap kali ada kumpul-kumpul. Mulutnya tak pernah berhenti mengulang cerita dengan ditambah di sana di sini biar terdengar lebih mengerikan. Sampai pada suatu siang ketika ia hendak mengambil air wudhu di musola, begitu ia membuka keran, tiba-tiba ia merasakan sebuah benda membentur kepalanya dengan keras, sangat keras, hingga Pak Medi terjatuh. Tepat di pelipisnya ada luka menganga dan berdarah. Dengan merangkak dan muka dipenuhi darah, Pak Medi langsung turun ke bawah. Ia berteriak-teriak panik. Seluruh pabrik pun geger. Beramai-ramai kita naik ke roof pabrik dan tidak menemukan apa-apa pun yang mencurigakan. Tidak ada batang kayu, tidak ada besi atau benda-benda tumpul yang sekiranya bisa dicurigai sebagai alat pemukul. Pak Medi, maka cerita hantu di pabrik tua itu semakin dibicarakan. Siang hari pada waktu istirahat tidak ada orang yang berani naik ke atas, apalagi ke kantor. Kita semua takut menjadi korban teror hantu selanjutnya. Akhirnya beberapa orang menyusulkan untuk mendadak selamatan dengan memotong kambing dan menguburkan kepalanya di belakang pabrik. Percaya tidak percaya, setelah acara itu tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Kami pun bisa bekerja dengan tenang. Rupanya orang yang sudah mati pun suka dengan kepala kambing mentah. Namun saat ini pabrik tersebut sudah bangkrut atau tidak ada aktivitas. Suara tangisan setiap malam pun terdengar oleh warga, dan ada sesosok tubuh besar di belakang musola pabrik tersebut. Dan anehnya, ada seorang kakek-kakek yang sering menampakkan dirinya siang maupun malam. Warga setempat tidak aneh dengan adanya kejadian-kejadian yang sekarang. Banyaknya hantu-hantu di wilayah pabrik kosong tersebut. Walaupun setiap sore malam Jumat pasti ada wanita yang menangis histeris dan pernah
Warga setempat melihat sesosok bertubuh besar tinggi yang konon katanya makhluk itu jin penunggu tanah tersebut. Adapun seorang kakek-kakek itu adalah pengasuh pabrik tersebut.